Selain pohon tumbang, yang satu ini juga wajib diwaspadai. Bisnis prostitusi di Gang Doli diduga kuat menggeliat kembali. Klaim sukses penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini pada 11 tahun lalu, nyatanya tak mampu mengikis praktik prostitusi terselubung yang kini marak dilakukan dengan berkedok rumah kos. Ya, 11 tahun setelah resmi ditutup, nama eks-lokalisasi Doli harus diakui masih tetap jadi kawasan paling ikonik di kota Surabaya. Dan nama Gang Doli kembali mencuat akhir-akhir ini setelah ada dugaan praktik prostitusi kembali hidup di kawasan ini meskipun dilakukan secara terselubung. Dua wanita pekerja seks dan dua pria muncikari dibekuk polisi. Tak cuma karena satu pekerja seks yang tertangkap ditengarai masih di bawah umur, razia di pekan kedua November 2025 itu menguak fakta masih ada praktek prostitusi di Jalan Putat Jaya Timur atau yang lebih tersohor sebagai Gang Doli. Padahal, eks-lokalisasi yang sempat dinobatkan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara ini sudah resmi ditutup sejak Juni 2014. Jika dulu denyut Gang Doli terlokalisasi di wisma-wisma yang di zamannya dikenal sebagai akuarium etalase PSK, kini transaksi mesum terselubung di balik dinding rumah kos di sepanjang Jalan Putat Jaya. Seorang penghuni kos di Gang Doli asal Bintuni, Papua mengaku terganggu dengan aktivitas prostitusi terselubung di lingkungan indekosnya. Sebulan tinggal di salah satu indekos di ujung Gang Doli, ia kerap mendapati kamar indekos disewakan untuk lokasi mesum, PSK, dan hidung belang. Masih ada. Ya. Jadi untuk ke depan, pemerintah harus lebih giat untuk mencek seperti apa. Karena kita takut mencegah penyakit menular seperti begitu. Kan jaga kos gini ya? Saya jaga kos gini? Iya. Kok akeh arek sing sering mlebu nang kono? Apa? Gak sepiro rame sih. Tapi golek kamar ya nang kono ya. Ya biasanya golek kos-kosan. Kos-kosan nang kamar. Di kos-kosan Mas, jeneng kos-kosan kok. Kos-kosan kok metu-metu mlebu metu. Kos-kosan Mas, sampe enggak percaya. Nek kene aku anak SPN akeh, Cuk. Yang lebih membuat miris, tak hanya jadi arena mesum, PSK, dan hidung belang. Kuat dugaan kamar kos di Gang Doli disewakan untuk mesum pasangan di bawah umur. Seperti yang jadi keprihatinan Muhammad Ridwan Tanro, Ketua RT 5 RW 12 Putat Jaya. Ridwan mengaku curiga dengan seringnya aktivitas pasangan remaja keluar masuk di rumah kos sekitar lingkungannya. Nah, kos-kosan itu cuma untuk label aja. Tapi di situ kayak hotel melati gitu. Tadi kayak ada orang ya. Tapi aku sih paling miris ya masih pelajar-pelajar itu. Jadi pelajar masih anak kecil-kecil itu bisa sewa seenaknya nang kene itu sing membuat aku miris kan dari itu. Tapi aku sudah saya laporkan ke pihak kelurahan, kecamatan, tapi ya tanggapannya segini ini nggak ada. Ridwan menyadari tak semudah itu menghapus gurita bisnis prostitusi yang sudah mengakar lebih dari setengah abad di Gang Doli. Namun ia juga menyayangkan penutupan lokalisasi tidak diiringi upaya berkesinambungan untuk menjaga perekonomian warga agar tetap bergerak. Buktinya, 39 lapak di Pasar Burung dan Batu Akik yang dibangun bersamaan dengan penutupan Gang Doli 11 tahun lalu kini mati. Temuan prostitusi terselubung yang kembali marak di Gang Doli membuat pemerintah kota Surabaya ambil ancang-ancang. Termasuk menggiatkan kembali patroli gabungan melibatkan Polrestabes Surabaya, terutama untuk penerimaan rumah hunian yang dijadikan kos-kosan. Tak hanya di Gang Doli, namun juga di eks-lokalisasi lain seperti Morosena. Senada dengan Pemkot Surabaya, jajaran Polrestabes Surabaya juga menegaskan komitmen untuk menegakkan kembali Kamtibmas, terutama di kawasan rawan seperti eks-lokalisasi. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh warga kota Surabaya melalui Kamtibmas, tolong dilaporkan, tolong disampaikan kepada petugas dalam hal ini apabila ada kos-kosan yang mencurigakan supaya segera kita laksanakan langkah-langkah mitigasi dan mengantisipasi terjadinya prostitusi. Tantangan menghapus prostitusi memang semakin sulit di zaman ini. Transaksi perdagangan syahwat ini tak lagi butuh lokasi seperti lokalisasi. Jerat prostitusi
juga semakin mudah menyasar para penggunanya berkat kecanggihan teknologi dan kemudahan akses komunikasi. Di masa jayanya sejak dibuka sekitar era 1960-an, gang sesempit ini sempat menjadi tempat penghidupan untuk sekitar 5.000 orang PSK. Saat ditutup pada Juni 2014 atau sekitar 11 tahun lalu, tercatat sekitar 1.500 orang PSK bersama 300 lebih mucikari masih menggantungkan hidup di Gang Doli. Dan saat ini saat ada sinyalemen bahwa prostitusi kembali hidup di sekitar kawasan Gang Doli, butuh kerjasama dan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pula dari warga Doli sendiri untuk membuktikan bahwa Doli telah berubah. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.